Halo semuanya, perkenalkan nama saya Najwa Zafir Hanisa dengan nomor NIM 24055510069 dari kelas Basis Data D. Nah, video ini adalah video lanjutan dari DML part 1 sebelumnya. Jadi di sini saya akan menggunakan max, min, average, sum, count, having, group by, between, year, month, day, inner join, left join, dan right join. Nah, jadi sebelumnya kita harus mengaktifkan dulu MySQL-nya di exam. Di sini saya sudah mengaktifkannya. Habis itu kita buka command prompt. Udah kebuka. Habis itu kita masuk dulu ke MySQL-nya dengan perintah MySQL min you root. Nah, ini udah masuk. Kita lihat dulu database-nya. Show databases. Nah, kita pakai database yang toko buku seperti video sebelumnya. Dengan perintah use toko buku. Nah, ini berarti kita udah masuk ke database toko buku. Terus kita lihat tabel-tabel yang ada di dalamnya. Show tables. Nah, di sini saya pengen masukin data pelanggan. Nah, tapi sebelum itu saya pengen nambah kolom di tabel pelanggan. Kita lihat dulu isinya. Isi tabel pelanggannya. Nah, di sini kan cuma 3 nih kolomnya. Saya pengen nambahin tanggal lahir pelanggan dan buku favorit pelanggan. Jadi, itu bisa kita tambah dengan menggunakan perintah alter table pelanggan, terus add tanggal lahir, diperinternya date, habis itu add buku favorit, diperinternya integer. Udah. Habis itu saya membuat buku favorit itu adalah foreign key yang merujuk ke tabel buku kolom ID buku. Caranya alter table pelanggan, habis itu add constraint FK buku favorit gitu ya. Favorit, foreign key, buku favorit, references ke tabel buku yang kolom ID buku. Nah, coba kita cek lagi. Nah, udah bertambah ya. Terus dia juga udah foreign key. Oke, habis itu saya mau nambahin data pelanggannya. Caranya dengan perintah insert into nama tabelnya pelanggan. Habis itu kita tulis kolom-kolom yang ada di tabel pelanggan ini. Yang pertama ada ID pelanggan, nama, telepon, tanggal lahir, terus buku favorit. Oke, habis itu values. Setelah itu kita tulis data-datanya. Yang pertama namanya Najwa. Nomor teleponnya 08. Ya misalnya. Nah, itu tanggal lahirnya. Dia formatnya itu tahun, bulan, tanggal. Habis itu kita masukin buku favoritnya, misalnya yang kelima. Buku kelima tuh kalau nggak salah tadi Harry Potter. Nah, habis itu orang kedua. Di sini rencananya saya mau masukin 6 orang. Ya, namanya Jojo. Habis itu misalnya masuk ke tanggal lahirnya, misalnya ini. Habis itu misalnya dia suka buku yang ketujuh gitu. Nah, ini apaan? Oh ya, oke. Bener kan ya? Iya. Kita lanjut ke orang ketiga. Misalnya namanya dia
Misalnya tanggal lahirnya 2005 gitu kali ya. Gitu. Habis itu misalnya dia suka buku yang ke-10. Lanjut lagi orang keempat. Misalnya namanya Tesan. Umurnya tuh masuk tanggal lahirnya. Itu dia suka buku yang 4. Sama tinggal gini aja dah. Sebenarnya ganti juga sih. Udahlah. Biar beda aja. Nah, 5 aja dah. Oke. Nah, sekarang kita bisa lihat tabel pelanggannya yang udah ada nilainya dengan select bintang from pelanggan. Nah, udah masuk dia. Ya. Nah, habis itu sekarang misalnya sekarang kita udah nggak pakai yang pelanggan ya. Kita mau pakai tabel buku. Ini cuma buat biar gampang aja nanti. Misalnya kita mau cari nilai maksimal dari suatu kolom. Misalnya kita mau nyari harga yang paling mahal, harga buku yang paling mahal. Itu harganya berapa gitu. Itu pakai max. Jadi tulisannya select max harga from buku. Nah, harga maksimal dari semua buku tuh 120.000. Habis itu kalau misalnya mau lihat yang paling murahnya, kita bisa ganti aja jadi min. Nah, harga paling murahnya 75.000. Terus max min itu nggak cuma untuk harga aja gitu loh. Misalnya mau lihat tahun terbit yang paling lama, bisa juga tinggal gini aja. Tahun. Kan nama kolomnya tahun aja ya tadi ya. Tuh, tahun 1997. Itu tahun terbit yang paling lama. Terus misalnya kita mau pakai average, kita ngitung rata-rata. Misalnya kita mau ngitung rata-rata harga bukunya. Kita bisa pakai select, terus AVG, ini average, dalam kurung harga. Kita pakai alias ya, kayak biar tulisannya jadi harga rata-rata harga gitu. From buku. Nah. Walah, ada salahnya, harusnya pakai ya guys, itu underscore. Nah, ini rata-rata harganya segini. Berapa ini? Nah, pokoknya itu. Nah, habis itu, misalnya kita mau totalin stok yang ada di database toko buku gitu. Bisa juga pakai select, terus sum stock. Kita pakai total stock. Sebagai total stock gitu ya. From buku. Nah, jadi ini adalah total buku yang kita punya di toko buku kita. Habis itu kita mau pakai count, misalnya ini count itu untuk ngitung jumlah baris data. Contohnya ini select count dalam kurung bintang misalnya as jumlah judul buku. Jadi kayak kita punya berapa judul buku di toko kita gitu maksudnya. From buku. Kita punya 9 judul buku
gitu. Ini kita lihat lagi deh itu tabel bukunya biar enak. Nah, nggak gitu sih. Ini maksudnya. Select bintang from buku. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini kan ada 9 buku nih, benar. Benar dah tuh. Habis itu stoknya, total stoknya ada 84. Ini kalau ditambahin totalnya pokoknya ada 84. Habis ini rata-ratanya, ya nggak mungkin dihitung sendiri kan ya. Habis itu ini tadi ada tahun terbit yang paling lama. Ya benar tahun 1997. Ini harga paling murah 75, yang paling mahal 120. Bener nggak? Ya benar kayak gitu. Habis itu tadi kita habis ngitung ya. Habis itu kita pakai group by. Ini tuh untuk ngelompokin data berdasarkan nilai pada satu atau lebih kolom. Nah, contohnya, ini saya pengen ngelompokin buku berdasarkan penerbit dan ngitung jumlah buku per penerbit. Pokoknya lihat aja dah. Caranya select penerbit, koma, count bintang dalam kurung itu, habis itu as jumlah buku from buku group by penerbit. Nah, tuh. Jadi yang kelihatan di sini cuma penerbit sama ini jumlah bukunya. Jadi kayak penerbit ini punya berapa buku kayak gitu. Habis itu apa lagi? Between deh, kita pakai between sekarang. Between itu untuk memilih data yang ada dalam menentang nilai tertentu. Misalnya, nih, select bintang from buku di mana where tahun terbitnya itu between antara tahun 2010 and tahun 2020 misalnya gitu. Coba nih yang keluar cuman yang tahunan terbit antara tahun 2010 sampai 2020 gitu. Nah, selanjutnya kita pakai having. Having ini digunakan untuk memfilter hasil setelah pengelompokan dengan setelah pengelompokan data dengan group by gitu. Contohnya di sini saya pengen ngelompokin buku berdasarkan penerbit. Terus ngitung jumlah buku setiap penerbit. Tapi kita cuma nampilin hasil jika bukunya lebih dari 5. Nah, yang bukunya lebih dari 5 cuma Gramedia, ya kan? Coba kita cek. Select penerbit. Itu sebenarnya sama sih kayak yang di atas itu. Count as jumlah judul buku deh, biar lebih enak. Judul buku from buku. Terus group by penerbit yang having punya count lebih dari 5 gitu. Set. Lah, kenapa lagi? Lihat error ini cek di mana? Sebentar. Ini nyata. Ntar nggak ngaruh. Oh, ininya. Oh ya, dah tuh. Wah, dia spasi udah ngomong. Oke, jadi ini bener yang keluar dia cuma Gramedia karena dia lebih dari 5 buku. Bukunya ada 6 gitu, oke. Habis itu, nah sekarang kita ke
tabel pelanggan. Misalnya kita mau lihat tanggal lahir dari pelanggan. Gini caranya. Select tanggal lahir from pelanggan. Ini tanggal lahirnya doang, tapi kita bisa pakai, kita juga bisa tampilin namanya gitu. Kayak gini. Nah, ini tanggal namanya sama tanggal lahirnya. Misalnya kita mau tampilin tahunnya aja, bisa. Kayak gini dia. Year, terus ininya tanggal lahirnya tuh dalam kurung gitu. Coba. Tuh, dia cuman tahunnya doang. Terus kalau mau misalnya mau bulannya aja, bisa juga pakai month. Nah, habis itu mau tanggalnya, bisa. Ini tanggalnya, oke. Udah. Habis itu sekarang kita pakai query join. Jadi join itu untuk menggabungkan data dari dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang sama. Di sini saya mau pakai inner join, left join, sama right join. Jadi yang pertama kita pakai dulu inner join. Jadi inner join itu untuk nampilin nama pelanggan dan judul buku favoritnya. Di sini saya gunain untuk itu. Contohnya ini ya, select P titik nama, koma, B titik judul from pelanggan. Nah, P di sini maksudnya tuh kayak dia tuh dari tabel pelanggan, titik kan kayak datanya tuh namanya gitu loh. Habis itu B ini maksudnya dari tabel buku, datanya yang judul gitu maksudnya. Pokoknya intinya gitu. From pelanggan P. Nah, itu. Habis itu inner join bukunya B on P titik buku favorit sama dengan B titik ID buku. Nah, nih kelihatan kan sekarang, kan tadi namanya itu ada di tabel pelanggan, judulnya cuma ada di tabel buku. Nah, dengan query ini bisa tampilin kayak gini, bisa digabungin gitu lah maksudnya. Nih, ada nama dan judul bukunya gitu. Habis itu, selanjutnya kita pakai left join. Left join itu untuk nampilin semua pelanggan dan buku favoritnya jika ada. Harusnya ada semua sih. Coba aja. Sebenarnya sama. Select P titik nama, koma, B titik judul from pelanggan P. Ya benar. Habis itu left join buku B on P titik buku favorit. P titik buku favorit sama dengan B titik ya ID buku. Udah sama aja sih sebenarnya, tapi pokoknya dia beda. Kalau misalnya salah satu pelanggan ini nggak punya buku favorit, ini itu kosong gitu lah nanti. Gitulah. Nah, selanjutnya kita pakai right join. Ini untuk nampilin semua buku dan nama pelanggannya yang menjadikan buku tersebut sebagai favoritnya. Sebenarnya mirip-mirip aja sih ini. Beneran deh. Select P titik nama, B titik judul from pelanggan P. Habis itu right join buku B on P titik buku favorit sama dengan
B.id buku. Nah, kalau ini, lihat ini kayak gini. Dia itu kayak right join, di kayak yang di kanan itu tuh bakal ada semua. Meskipun dia nggak punya, gimana ya, meskipun dia bukan favoritnya siapa-siapa gitu loh. Yang bagian kanan tuh bakal tetap kelihatan meskipun yang kirinya kosong gitu. Nah, untuk yang left join itu kalau misalnya yang kirinya apa ya? Yang orang yang nggak suka, yang nggak ada buku favoritnya itu bakal kelihatan nol di sebelah sininya. Ada namanya tapi di sini nol gitu. Kalau untuk yang right join deh sebelah kanannya ada semua tapi yang kirinya bisa kosong. Nah, gitu aja sih. Nah, jadi sepertinya sekian dari saya. Jadi kita udah pakai max, mean, average, sum, count, having, group by, between, year, month, day, terus ini inner join, left join, right join, itu aja sekiranya. Um, Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.